warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah, syukralillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tetap semangat untuk melaksanakan belajar. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi dengan judul Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Anak-anak yang saya sayangi, dalam hal ini kita akan mempelajari kompetensi inti yang ada pada layar ini. Silakan dibaca. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu menunjukkan sikap keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan perilaku adil sebagai implementasi dari pemahaman Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir, serta memahami makna Al-Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir. Berperilaku yang mencontohkan keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan perilaku adil sebagai implementasi dari pemahaman makna Al-Asmaul Husna. Yang pertama kita bahas pada hari ini adalah memahami Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, beragam cara ditempuh oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara-cara tersebut masing-masing orang berbeda, namun jalan yang banyak ditempuh oleh seorang hamba terhadap Tuhannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah adalah cara dengan berzikir. Berzikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut dan memuji namanya. Asmaul Husna mempunyai arti. Dari segi bahasa berarti berasal dari kata asma dan husna.
Asma adalah bentuk jamak dari kata ismun yang berarti nama. Sedangkan husna adalah bentuk muannas dari kata ahsan yang artinya baik. Secara istilah, Asmaul Husna mempunyai arti nama-nama Allah yang baik yang menunjukkan keagungannya. Cara yang ditempuh oleh manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan melalui perbuatan atau amaliyah sehari-hari dengan selalu meniatkan bahwa yang kita lakukan semata-mata hanya karena taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai, berikut adalah dalil naqli tentang Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dalil naqli yang selanjutnya, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, yang artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Sekarang kita berlanjut ke makna Asmaul Husna Al-Karim. Sebelum kita melanjutkan makna Asmaul Husna Al-Karim, marilah kita sejenak mengamati gambar berikut. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. Dari gambar tersebut dan dari ayat tersebut, kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Betapa banyaknya makhluk hidup yang ada di dunia ini. Semua membawa rizkinya masing-masing. Allah lah sang pemberi rizki kepada semua hambanya. Itu menjadi bukti bahwa Allah itu mempunyai
sifat Al-Karim. Apa itu Al-Karim? Al-Karim secara bahasa mempunyai arti kemuliaan atau keistimewaan. Bisa diartikan juga Al-Karim adalah yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Sedangkan secara istilah, Al-Karim mempunyai arti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, lagi maha pemurah, yang maha memberi anugerah atau rizki kepada semua makhluknya. Hal itu bisa kita lihat dalam keseharian kita, yang mana Allah senantiasa memberi, tidak pernah terhenti pemberiannya. Oleh karenanya manusia tidak boleh berputus asa dari sifat maha pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat, kita bisa mengamati, kita bisa bertanya pada diri sendiri. Seperti yang terdapat di dalam surat Quran, surat Ar-Rahman, ayat 10 dan 12 yang artinya, dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Setelah kita berintrospeksi diri, sudah selayaknyakah kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan tidak berkeluh kesah selalu, dan kita menjadi pribadi yang pandai mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil hikmah dari seluruh kejadian yang kita alami. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Perlu kita ketahui bahwa yang namanya rizki itu tidak hanya berupa harta, tapi kesehatan juga merupakan rizki yang tiada terkira. Oleh karena itu, sebagai manusia kita bisa mencontoh kedermawanan Allah, kedermawanan Rasulullah, sehingga kita pun bisa menjadi orang-orang yang dermawan, mengikuti sifat Al-Karim. Dan itu merupakan implementasi dari apa yang kita pelajari, yaitu Al-Asma'ul Husna Al-Karim.
Anak-anakku yang saya sayangi, kita melanjutkan Al-Asma'ul Husna yang kedua, yaitu Al-Mu'min. Sejenak marilah kita amati gambar berikut. Ada seorang anak kecil, kurus, memakan sesuatu yang didapatnya di jalanan. Ada seorang bayi yang dalam kehangatan dekapan ibunya. Ada seorang yang kelihatannya banyak masalah. Itu kita hubungkan dengan Al-Asma'ul Husna Al-Mu'min. Setelah kita mengamati, kepada siapakah hendaknya kita memohon perlindungan dan rasa aman? Jawabannya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil nakli sifat Al-Asma'ul Husna Al-Mu'min adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Shadaqallahul azim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maharaja yang maha suci, yang mensejahterakan, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Al-Mu'min bisa diartikan Allah lah yang maha memberi keamanan. Al-Mu'min juga bisa bermakna hamba Allah yang beriman. Seorang hamba yang dikatakan Al-Mu'min berarti telah meneladani sifat mulia Allah. Orang yang tersebut dia akan selalu menjaga amanah. Bisa menjaga ketenangan jiwa. Karena sebetulnya kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan dan cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita semua akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Oleh karena itu, dengan berzikir dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min, di samping bisa menumbuhkan dan memperkuat keyakinan dan keimanan kita bahwa keamanan dan rasa aman yang kita rasakan sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan rahmat
dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga kita rasakan di mana seorang ibu juga memberikan rasa aman kepada anak-anaknya. Setelah kita belajar tentang Al-Mu'min, maka kita akan ke sifat Allah, yaitu Al-Wakil. Al-Wakil bisa diartikan yang mengurus segala urusan hambanya dan yang memudahkan segala yang dibutuhkan oleh mereka. Al-Wakil juga bisa mengandung arti bahwa Allah itu maha mewakili atau maha pemelihara. Allah lah yang menciptakan makhluk dan Allah lah yang menjaga serta memeliharanya. Dan itu adalah sebagai ungkapan bentuk dan kasih sayang Allah terhadap makhluknya. Allahul khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Dengan demikian, orang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memiliki kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh siapa? Yaitu oleh seorang hamba yang percaya bahwa sebaik-baik urusan itu kita serahkan kepada Allah Sang Maha Pemelihara dan Sang Maha Penjaga. Ini adalah mengamati bahwa semua makhluk Allah itu mendapatkan rizki. Namun kita sadari bahwa rizki masing-masing makhluk berbeda. Manusia perlu harta benda. Di sisi lain, makhluk yang bernama binatang tidak memerlukan harta benda. Itulah bentuk kasih sayang Allah, bentuk pemeliharaan Allah terhadap para makhluknya. Jadi sebagai manusia kita hendaknya mengimplementasikan sifat Allah Al-Wakil dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya kita akan memasuki sifat Allah dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Matin. Sebelumnya kita juga akan menyaksikan gambar tersebut. Al-Matin atau yang berarti maha kukuh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kuat, Allah itu maha kuat. Kalau kita mengamati dalam gambar tersebut ada manusia yang kuat, maka Allah melebihi kekuatannya dari makhluknya. Allah memberikan kekuatan kepada manusia tidak selalu sama.
Ada manusia yang kekuatannya dari segi fisik. Ada manusia yang kekuatannya dari segi keilmuan. Ada manusia yang diberikan kelebihan kuat dalam ingatan. Dan itu semua adalah anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu menciptakan dunia dan segala isinya. Dan Allah juga mampu menciptakan gunung yang menjulang tinggi, lautan yang luas. Dan hanya Allah yang mampu membuat ini hancur dalam sekejap. Selanjutnya kita masuk ke materi Al-Asma'ul Husna, yaitu Al-Jami'. Sebelumnya kita juga akan mengamati gambar tersebut. Ini ada sekelompok anak muda yang sedang menjadi petugas paskibraka. Dan kita juga di sisi lain ada gambar seorang kumpulan pelajar yang sedang berkumpul. Setelah kita amati gambar tersebut, maka kita bisa menyimpulkan apa itu makna dari Al-Jami'. Al-Jami' secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserat. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkehendak. Jadi kesimpulannya, Al-Jami' adalah zat yang menghimpun seluruh manusia, dan terutama pada hari kiamat nanti, di mana semua makhluk akan dikumpulkan, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghimpun bagian-bagian tubuh manusia yang telah hancur berserakan, kemudian membangkitkan kembali dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Bisa kita bayangkan, setelah manusia meninggal, dikuburkan, kemudian menyatu dengan tanah, tulang belulangnya hancur. Tapi kelak pada hari dibangkitkannya manusia, hal-hal yang berserakan tadi bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Ini ada satu contoh di mana dalam sebuah doanya Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam orang-orang yang saleh." Di sini ada perintah untuk mempresentasikan, tapi ini kita lewati. Kita langsung saja ke materi berikutnya, yaitu sifat Al-Asma'ul Husna Al-Adl. Al-Adl artinya adalah maha adil.
keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-adil bisa juga didefinisikan secara kebahasaan sebagai keseimbangan. Secara istilah, al-adil diartikan sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang dimaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya itu kita memberikan rasa adil sesuai dengan keadaan seseorang, keadaan makhluk tersebut. Kata adil bisa dilihat dari berbagai macam istilah dalam ilmu fikih, yaitu daya psikologis yang menolak perbuatan buruk dan mendorong perbuatan baik. Bisa juga adil diartikan menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang. Adil juga bisa diartikan memberi hak setiap orang yang berhak tanpa lebih dan tanpa kurang, dan menghukum orang yang jahat atau melanggar hukum dengan kesalahannya. Al-adil berasal dari kata adalah yang berarti lurus dan sama. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Coba kita amati, ada seseorang berpikir apakah di negara ini sudah menegakkan keadilan? Masih adakah kasus salah tangkap? Atau masih adakah kasus yang salah dibebaskan dan yang benar dipenjara? Itu adalah tugas kalian sebagai calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, hendaklah kita bisa mencontoh dari sifat Allah al-adil. Karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sempurna. Dengan demikian semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Oleh karena itu sebagai manusia, dalam menilai sesuatu, hendaknya kita juga harus memperhatikan dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang kita nilai. Mari kita membaca ilustrasi berikut. Seorang ibu memberikan uang kepada putranya yang paling besar 10.000 per hari. Putra sulungnya itu bersekolah di kota. Ia harus naik angkutan umum. Ibu itu juga memberikan uang yang sama kepada anak bungsunya yang masih sekolah di tingkat sekolah dasar. Anak bungsunya itu pergi ke sekolah berjalan kaki karena jarak dari rumah ke sekolah sangat dekat. Menurut pendapat kalian, apakah hal yang diberikan oleh seorang ibu atau tindakan ibu tersebut termasuk ke dalam tindakan yang adil? Pernahkah Anda mendengar semboyan sama rata sama rasa? Nah, itu menjadi tugas kalian untuk mendiskusikan apakah semboyan tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Ini adalah ayat-ayat yang terkait dengan sifat Allah al-adil.
Oleh karena itu sebagai manusia hendaklah kita bisa mengimplementasikan sifat Allah Al-Adl dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke Asmaul Husna Al-Akhir. Al-Akhir bisa diartikan sebagai yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Allah yang menunjukkan sifat kekal. Oleh karena itu Allah mustahil mengalami kehancuran seperti yang dialami makhluknya. Coba amati gambar berikut. Seseorang akan berakhir kehidupannya. Pohon-pohon akan berakhir dengan kehidupannya. Hewan pun akan berakhir dengan kehidupannya. Lalu, siapakah yang maha akhir? Setelah makhluk semua berakhir, yang maha akhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebutkan dalam firman-Nya, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi Allah lah yang maha kekal. Tidak ada makhluk yang kekal. Semua makhluk akan mati. Semua makhluk akan berakhir. Ciptaan Allah sifatnya adalah tidak kekal. Atau disebut juga dengan sifat yang fana. Sifat kekal hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan sifat fana itu dimiliki oleh makhluk Allah yang punya masa sesuai dengan kekekalannya. Coba amati. Manusia bekerja dengan keras untuk mendapatkan suatu hal yang sangat mewah, dan kemudian pada akhirnya akan meninggal. Itulah bukti bahwa manusia atau makhluk tidaklah kekal. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa teguh dalam pendirian, bertenggang rasa terhadap sesama, dan pada akhirnya kita pun harus bertawakal kepada Allah. Sekarang kita saksikan, kita mengamati, kemudian kita bertanya terhadap diri kita sendiri. Setelah kita belajar dari sifat-sifat Asmaul Husna tadi, sebagai manusia kita hendaknya sudah mempunyai bekal bahwa hal-hal yang akan dilaksanakan itu selalu mendasarkan, hal-hal yang diperbuatnya selalu berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik segala kehendak, hati, dan niat.
kita harus istiqomah, harus teguh pendirian, sebagaimana sifat-sifat yang kita teladani dari sifat al-asma'ul husna tadi. Sebagai seseorang yang berpunya, hendaknya kita pun bisa berlaku adil terhadap sahabat-sahabat kita atau tetangga kita, ataupun kepada makhluk yang lain. Ini adalah ilustrasi-ilustrasi atau gambaran-gambaran dari apa yang telah kita pelajari tadi. Sebagai bahan untuk renungan, agar kita senantiasa berada di jalannya, selalu zikir kepada Allah, selalu berusaha yang tidak kenal lelah, dan pada akhirnya kita pun harus bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha secara maksimal. Perlu diketahui bahwa tawakal itu bukan pasrah sepenuhnya kepada Allah tanpa berupaya sekuat tenaga untuk menghasilkan sesuatu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berusaha keras dibandingkan dengan orang yang hidupnya selalu bermalas-malasan. Ini adalah masih berhubungan dengan tawakal. Harusnya kalian mempresentasikannya, tapi ini kita skip dulu. Nah, nanti setelah selesai pelajaran ini, Ibu akan memberikan bahan renungan sebagai implementasi dari apa yang kita pelajari tadi. Kalian bisa melihatnya di Google Classroom yang sudah Ibu share kode Google Classroom-nya. Silakan join di kelas kalian. Demikian pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terima kasih.